Assalamualaikum. Selamat sore teman-teman. Kami dari kelompok 1 ingin memaparkan sebuah proposal yakni yang berjudul apakah mekanisme tata kelola internal dalam perusahaan dapat mengendalikan resiko perusahaan. Bukti dari 3 sektor beresiko tinggi di Indonesia. Ini kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Ardi Tio Andarista, Anastasia Hana, Erin Damayanti, Kiramil Barara, Istifada Fadila, dan yang terakhir yaitu saya sendiri, Diki Junaidi. Yang pertama, yakni saya akan menjelaskan tentang introduction-nya, yaitu tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dampak mekanisme internal tata kelola perusahaan sebagai penentu pengambilan resiko untuk mencapai tujuan perusahaan itu sendiri dan memastikan apakah resiko ini dikelola secara memadai atau tidak. Nah, tujuan dari penelitian ini yaitu memiliki pembeda dengan penelitian yang sebelumnya, yaitu penelitian ini menjadi penelitian yang pertama kali kita teliti dari dampak ukuran dewan atau independensi atau kekemandirian dewan, jenis kelamin atau gender dewan perusahaan terhadap resiko perusahaan. Resiko perusahaan dapat diukur dengan menggunakan 3 pengukuran, yaitu yang pertama resiko total dan yang kedua resiko pengembalian aset, dan yang ketiga yaitu risiko istimewa. Dalam tata kelola perusahaan ini yang digunakan adalah koneksi internal, karena koneksi internal ini lebih cocok untuk mengukur tingkat pengambilan resiko. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, selanjutnya di sini saya Anastasia Hana Perlianti dengan NIM 1020 akan menjelaskan tentang technical review. Pada pertemuan sebelumnya pernah dijelaskan apa aja isi dari technical review. Yang pertama yaitu adalah topik apa saja yang akan dibahas, dan yang kedua adalah artikel terdahulu yang pernah membahas topik tersebut. Pada penelitian ini, itu ada 2 topik yang dibahas, yaitu adalah topik kelola perusahaan. Yang pertama adalah tata kelola perusahaan, dan yang kedua adalah resiko perusahaan. Yang pertama adalah tata kelola perusahaan. Pada penelitian ini, menjelaskan bahwa teori agen dan juga teori kepengurusan merupakan bagian dari tata kelola perusahaan untuk mengontrol resiko perusahaan. Langsung aja kita membahas dari teori agen. Teori agen itu merupakan hubungan, atau teori agen ini memang membentuk suatu hubungan agensi antara beberapa agen dan pemilik perusahaan. Pada penelitian terdahulu juga pernah mengatakan bahwa pemegang saham mendelegasikan direktur yang sudah atau yang telah mengatur dan mengkoordinasikan perusahaan yang nantinya mendapatkan bonus, gaji, dan juga kompensasi. Namun, pada penelitian yang lain juga mengatakan bahwa terkadang direktur yang telah dipercayai atau didelegasikan itu tidak menjalankan tanggung jawabnya dengan baik, seperti tidak memberikan informasi perusahaan dengan baik untuk pemegang saham, sehingga itu menyebabkan kerugian bagi si pemegang saham. Dan juga ada penelitian lain yang telah menyebutkan bahwa perlu adanya pengawasan kepada direktur, di mana perlu adanya pengawasan untuk direktur sendiri supaya bisa menjalankan tanggung jawabnya dengan baik. Selanjutnya yaitu teori kepengurusan. Nah, di teori kepengurusan ini justru kebalikan dari teori agen. Justru melalui teori kepengurusan ini lebih mengutamakan kepentingan dari diri agen. Nah, diri agen sendiri ini merupakan adalah seorang manajer. Nah, menurut teori ini, manajerlah yang lebih berwenang dalam mengelola dan mengatur sebuah perusahaan. Sedangkan untuk komponen yang dilakukan oleh
peneliti ini ada 4 komponen. Yang pertama adalah ukuran dewan, dewan independen dan juga jenis kelamin dewan, dan yang terakhir adalah kepemilikan dewan. Dan di sini yang selanjutnya adalah topik tentang resiko perusahaan. Umumnya resiko dapat dijelaskan sebagai total resiko, dan total resiko itu dibagi menjadi 2, yaitu sistematis dan juga tidak sistematis. Dan juga selain itu resiko juga dapat dijelaskan oleh resiko pengembalian aset dan juga resiko istimewa. Sehingga di sini pada penelitian ini menggunakan komponen untuk mengukur mekanisme mengukur resiko perusahaan itu melalui total resiko, melalui resiko pengembalian aset, dan yang terakhir adalah resiko istimewa. Baiklah, sekian yang dapat saya presentasikan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, selanjutnya dengan saya, Kiramil Barara Fauzia, dengan NIM 1181, akan mempresentasikan mengenai metode penelitian dan pengukuran. Yang pertama, metode penelitian. Penelitian ini menggunakan data kuantitatif dan data panel atau pool data. Data panel itu sendiri merupakan gabungan dari data time series dan cross-section yang diperiksa melalui data statistik software. Proses statistik dilakukan melalui pengumpulan data sekunder, kemudian data-data tersebut dilakukan pengujian hipotesis dan identifikasi hubungan sebab akibat. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu perusahaan-perusahaan yang bergerak pada sektor pertanian, pertambangan, dan industri properti yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2013 hingga tahun 2017. Mengapa penelitian ini menggunakan 3 sektor tersebut? Karena penelitian ini itu menganggap 3 sektor tersebut itu sangat rentan terhadap perubahan ekonomi makro global. Kemudian selanjutnya yaitu pengukuran atau measures. Variabel dependent risiko perusahaan terdiri dari 3 variabel, yaitu yang pertama risiko total, kemudian ada risiko pengembalian aset, dan risiko istimewa atau idiosinkratik. Yang pertama, risiko total atau total risiko merupakan cerminan dari persepsi pasar tentang risiko yang melekat pada aset dan liabilitas perusahaan. Kemudian, risiko pengembalian aset merupakan suatu risiko yang digunakan sebagai alternatif lain untuk menemukan risiko perusahaan. Kemudian, yang terakhir, risiko idiosinkratik atau risiko istimewa adalah risiko yang spesifik untuk perusahaan dan saham tertentu. Selanjutnya, tata kelola perusahaan sebagai variabel independen itu dinilai oleh mekanisme tata kelola internal yang dijelaskan dalam 4 indikator. Yang pertama adalah ukuran dewan. Ukuran dewan atau board size merupakan jumlah keanggotaan dewan itu sendiri. Karena di sini banyak atau sedikitnya anggota dewan dalam suatu perusahaan itu mampu mempengaruhi perilaku organisasi dalam pengambilan suatu keputusan atau pengambilan risiko tersebut. Kemudian yang kedua ada independensi dewan. Independensi dewan atau komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan direksi, anggota dewan komisaris lainnya, dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan. Kehadiran dewan independen ini memiliki peranan yang penting dalam menurunkan biaya agensi dalam suatu perusahaan itu sendiri. Kemudian, yang ketiga, ada keragaman gender atau jenis kelamin dewan. Nah, di sini keragaman gender ini mengenai komposisi gender yang dijelaskan dengan proporsi pria dan wanita dalam keanggotaan dewan.
eh, ada perdebatan tentang komposisi gender dalam organisasi untuk meningkatkan tata kelola yang baik. Perdebatan ini itu ada dikarenakan karakteristik wanita yang lebih cenderung berhati-hati dalam mengambil keputusan dan cenderung mengambil resiko yang lebih rendah. Karena wanita yang dikenal sebagai penolak resiko, maka di sini kehadiran wanita dalam memenuhi keanggotaan dewan maksud saya, itu dipertimbangkan dalam perusahaan. Kemudian yang keempat, ada kepemilikan dewan. Kepemilikan dewan itu diukur sebagai jumlah saham yang dimiliki oleh dewan komisaris pada perusahaan dibagi dengan total saham yang beredar. Mengapa kepemilikan saham di perusahaan itu penting bagi dewan? Karena dengan ini dewan bisa mengatasi kendali perusahaan untuk menyelaraskan kepentingan antara pelaku dan agen. Nah, selanjutnya ada model penelitian. Jadi ini ada 3 persamaan regresi karena dalam penelitian ini menggunakan variabel dependennya diukur oleh 3 variabel. Nah, persamaan pertama variabel dependennya adalah total risk atau total risiko pada perusahaan I di tahun T. Dan yang kedua, asset return risk atau risiko pengembalian aset untuk perusahaan I di tahun T. Yang ketiga, idiosyncratic risk atau risiko idiosyncratic pada perusahaan I di tahun T, yang dimana variabel independen ini akan dipengaruhi oleh variabel independen, yaitu tata kelola perusahaan atau corporate governance, yang dimana variabel independen ini diukur oleh 4 indikator. Nah, bisa dilihat dari persamaan regresi, yaitu pada persamaan pertama. Total risiko diukur oleh 4 indikator variabel independen dan 4 variabel kontrol. Kita lihat total risiko sama dengan konstanta plus ada BSIT, di mana ini ukuran dewan atau jumlah anggota dewan untuk perusahaan I di tahun T, plus BIT yaitu independensi dewan atau jumlah komisaris independen untuk perusahaan I di tahun T, plus BGIT yaitu gender dewan atau persentase komisaris perempuan untuk perusahaan I di tahun T, plus BOWNIT yaitu kepemilikan dewan untuk perusahaan I di tahun T. Kemudian ditambahkan dengan variabel kontrol plus leverage plus firm size plus growth untuk perusahaan I di tahun T, plus perf 1 min T, di mana ini dihitung sebagai ROA dari tahun sebelumnya untuk perusahaan I di tahun T. Begitupun dengan persamaan 2 dan 3. Baik, di sini saya Adi Tiondarista akan mempresentasikan bagian result dan discussion. Bisa kita lihat di PPT pada tabel 3 menunjukkan bahwa jumlah anggota dewan dalam sampel adalah maksimum 10 orang dan minimal 2 orang dan rata-rata 5 orang. Dan juga di sini bisa dilihat dari tabel jumlah maksimum komposisi dewan independen sebesar 83,3% dari jumlah total dewan. Terus dapat dilihat juga dari tabel 3 bahwa nilai standar deviasi kurang dari 1, yaitu variabel BI, BG, terus BOWN, IDOR, dan LEV, menunjukkan bahwa data berada di set yang sama. Dilihat dari tabel ini juga jumlah kepemilikan dewan dalam sampel ini relatif kecil. Nilai maksimumnya hanya 0,67%. Resiko istimewa dalam sampel ini adalah jenis resiko perusahaan yang memiliki nilai terkecil. Dari 3 risiko yang diamati dalam penelitian ini, yang dapat dilihat dari tabel 3, risiko pengembalian aset adalah risiko yang memiliki nilai tertinggi. Terus untuk hasil hipotesis dan hasil penelitiannya, setiap hipotesis dibagi menjadi 3, yaitu A, B, dan C.
A mewakili resiko total, B mewakili resiko pengembalian aset, dan C mewakili resiko istimewa. H1 menyatakan bahwa ukuran dewan memiliki dampak pada risiko total, risiko pengembalian aset, dan risiko istimewa. Analisis tersebut menghasilkan bahwa ukuran dewan memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap risiko total, risiko pengembalian aset, dan risiko idiosinkratik. Karenanya H1A, H1B, dan H1C tidak diterima. Terus untuk yang kedua, H2 menyatakan bahwa independensi dewan memiliki dampak risiko total, risiko pengembalian aset, dan risiko istimewa. Hal tersebut menunjukkan bahwa ukuran papan memiliki pengaruh negatif pada risiko total sehingga H2A diterima. Dan selanjutnya H3 menyatakan bahwa dewan gender memiliki dampak pada risiko total, risiko pengembalian aset, dan risiko istimewa. Analisis menghasilkan fakta bahwa ukuran dewan memiliki dampak yang tidak signifikan pada risiko total, risiko pengembalian aset, dan risiko istimewa. Karenanya H3A, H3B, dan H3C ditolak. Selanjutnya H4 menemukan bahwa kepemilikan dewan memiliki dampak negatif pada risiko total dan risiko istimewa. H4A dan H4C diterima, dan dampak tidak signifikan pada risiko pengembalian aset, H4B ditolak. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya, Istifadah Fadila, akan membacakan kesimpulan, kekurangan, dan juga saran. Kesimpulannya adalah perusahaan harus menyadari hasil yang menunjukkan adanya pengaruh negatif tata kelola perusahaan terhadap resiko perusahaan. Dari 4 komponen dalam mekanisme internal tata kelola perusahaan, yaitu ukuran dewan, independensi dewan, jenis kelamin dewan, dan kepemilikan dewan, yang digunakan dalam penelitian ini, hanya independensi dewan dan kepemilikan dewan yang memiliki peran signifikan dalam mengendalikan resiko perusahaan. Sedangkan ukuran dewan dan jenis kelamin dewan tidak dapat mempengaruhi resiko perusahaan. Penting bagi perusahaan untuk lebih memperhatikan efektivitas jumlah anggota di dewan, serta memperhatikan komposisi anggota perempuan di dewan. Ini bukan tentang angka, tetapi lebih tentang peran produktif semua anggota di dewan dalam mengendalikan resiko perusahaan. Kekurangan penelitian ini adalah nilai R2 yang disesuaikan untuk setiap model penelitian relatif rendah. Ini menunjukkan bahwa ada beberapa faktor lain yang juga dapat mempengaruhi resiko perusahaan selain variabel independen yang diamati dalam penelitian ini. Selain itu, pengamatan dalam penelitian ini terbatas pada industri pertanian, pertambangan, dan properti yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode tahun 2013 sampai dengan 2015. Sehingga studi penelitian lebih lanjut diharapkan dapat menggunakan indikator lain untuk menjelaskan tata kelola perusahaan terkait dengan manajemen risiko perusahaan dan pengukuran risiko perusahaan lainnya. Dan juga, studi di masa depan diharapkan dapat mencoba untuk menyelidiki dampak tata kelola perusahaan pada risiko perusahaan di berbagai industri dan memperbarui periode yang diamati untuk memberikan bukti baru. Sekian presentasi dari kelompok 1, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian teman-teman.